warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wabihi nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung kenikmatan Allah, maka tidak akan pernah bisa kita menghitung. Jamaah rahimakumullah, penyesalan itu selalu datang setelah pengetahuan. Penyesalan atau perbuatan salah itu dilakukan sebelum pengetahuan datang, sebelum bukti itu nyata. Orang-orang yang sudah tua banyak yang menyesal, kenapa dulu saya tidak belajar baik-baik dan banyak-banyak. Orang yang muda mungkin menyesal, kenapa dulu zaman saya anak-anak saya senangnya di rumah, tidak suka bermain. Dan demikian pula orang yang sudah meninggal dunia. Mereka itu lebih dahsyat lagi. Penyesalannya adalah penyesalan yang sudah tidak bisa kembali. Orang tua banyak menyesal, namun kemudian bisa menutup dengan beribadah yang sebaik-baiknya. Orang muda menyesal, kenapa dulu anak-anak tidak bermain sekuat-kuatnya. Maka kemudian bisa dilampiaskan dengan penyesalannya, dengan belajar yang sebanyak-banyaknya. Namun orang yang sudah meninggal dan sudah tahu betapa besarnya, betapa sakitnya siksa di alam kubur, barulah mereka mengadakan satu penyesalan yang luar biasa. Allah berfirman, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, kembali hidupkan hamba ke dunia barang sejenak ya Allah. Maka hamba akan melakukan perbuatan baik yang ketika di dunia hamba melalaikannya, meninggalkannya. Itu kapan terjadi? Kalau sudah melihat siksanya. Kalau sudah melihat betapa besarnya pahala salat yang khusyuk, betapa besarnya pahala sedekah, betapa besarnya pahala saling tolong-menolong, betapa besarnya pahala orang yang tidak mendengki, yang tidak sengit, yang tidak dendam terhadap orang lain. Penyesalan ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan beribu tahun mereka di alam kuburnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengerjakan hal yang terbaik, hal yang bisa mendapatkan ridha Allah dan maghfirahnya, perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita tidak perlu menyesal dan tidak perlu berteriak-teriak di alam kubur kita besok. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya teriakan-teriakan penyesalan orang-orang ahli kubur bisa didengar oleh orang dunia, bisa didengar ketika hidup di dunia, maka kita di dunia tidak mempunyai kehidupan. Karena terlalu bising, terlalu kuat teriakan-teriakan mereka, terlalu keras penyesalan-penyesalan mereka. Untung jamaah rahimakumullah, mereka yang ada di dalam kubur
di alam barzah mereka berteriak-teriak dan kita tidak mendengarnya. Kalau kita mendengar, maka kita tidak bisa sholat tarawih. Karena apa? Karena terlalu bising. Karena teriak-teriakan mereka itu luar biasa kerasnya. Dan kita tidak bisa bekerja, karena pekerjaan kita akan terganggu. Dan kita tidak bisa makan, karena kita terlalu bising mendengarkan teriakan-teriakan ahli kubur yang sudah meninggal dunia itu. Sehingga di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anfiqu, dan bersedekahlah, berinfaklah kamu sekalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu kedatangan kematian. Kemudian mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau berkenan menunda kematian hamba barang sejenak, fa as-saddaqo, maka hamba akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya, wa kum minas sholihin, dan termasuklah hamba orang-orang yang soleh. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini pelajaran buat kita malam hari ini. Semoga bisa dijadikan sebagai koreksi terhadap perbuatan-perbuatan salah kita, perbuatan-perbuatan keliru kita, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Mari kita berhijrah, merubah dengan perbuatan yang baik, dan kemudian kita bisa hidup dengan tenang dan tentram. Di akhirat besok kita juga menjadi orang yang berjaya dan berbahagia dunia dan akhirat. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.